di mana MDA, MDTA, Pondok Kurang, Pondok Tahfiz kerjasama dengan SD SMP sederajat itu secara terpadu melakukan pembinaan generasi muda untuk pendidikan tahfiz. Kita rekrut gurunya, pendidik tahfiznya, kita gaji, ya sumber pembiayaannya dari APBD. Ini komitmen kita. Bahkan ini satu-satunya di Sumatera Barat. Channel Universitas Muhammad Nasir Podcast bersama saya Pinta Nabila dari UKM Pers. Di sini kita kedatangan tamu spesial yaitu Bapak Bupati dari Kabupaten Pasaman, Bapak Sabar. Apa kabar Bapak? Baik, sehat, alhamdulillah. Apa momen yang paling berkesan selama Bapak menjadi bupati? Baik, saya Sabar AS, Bupati Pasaman. Sebelumnya saya anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat 3 periode. Saya terpanggil untuk maju sebagai bupati. Dari yang Bapak sampaikan tadi tentang momen Bapak menjadi bupati itu apa sih yang menjadi prioritas utama Bapak dalam memajukan pembangunan di Kabupaten Pasaman? Oke, jadi bahwa ada banyak prioritas yang kita laksanakan untuk pembangunan daerah, termasuk adalah Pasaman berimtak. Pasaman berimtak adalah pasaman di mana kita berupaya agar warga masyarakat Pasaman, khususnya generasi muda, itu memiliki kualitas iman dan takwa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kualitas iman takwanya lebih baik. Nah, sehingga demikian maka karakternya bagus. Generasi yang berkarakter, ya, berakhlak mulia, punya watak kepribadian yang baik. Ini penting. Nah, implementasi di Pasaman berimtak ini antara lain itu gerakan maghrib mengaji, ya, cinta Al-Quran, gitu, baik di masjid, mushola maupun rumah. Jadi bergema ayat-ayat suci Al-Quran, tilawah Al-Quran, ya, sehingga dengan begitu maka tentu kita harapkan ada berkah, ya, yang keberkahan daerah kita. Nah, kemudian yang kedua adalah gerakan tahfiz. Gerakan tahfiz ini sudah menjadi program implementasi program prioritas Pasaman berimtak, yaitu di mana MDA, MDTA, Pondok Kurang, Pondok Tahfiz kerjasama dengan SD SMP sederajat itu secara terpadu melakukan pembinaan generasi muda untuk pendidikan tahfiz. Kita rekrut gurunya, pendidik tahfiznya, kita gaji, ya sumber pembiayaannya dari APBD. Ini komitmen kita. Bahkan ini satu-satunya di Sumatera Barat. Gitu. Ini terobosan, inovasi yang kita buat. Ini komitmen keberpihakan kepada peningkatan kualitas SDM, ya. Dan apalagi sekarang itu kan tantangannya berat, dia harus globalisasi kan, ya, kemarin masuk juga misalnya daerah kita yang rentan, ya, karena berbatasan dengan beberapa provinsi yang lain, kita rentan atas terjadinya pengaruh narkoba, pengaruh LGBT, pengaruh pergaulan bebas, kenakalan remaja. Karena itu mesti ditangkal, dibentengi dengan kekuatan iman takwa. Itulah pentingnya gerakan maghrib mengaji, gerakan tahfiz. Alhamdulillah 2.500 orang 2 tahun yang lalu, akan wisuda lagi tahun ini. Itu kita wisuda anak-anak Pasaman yang hafal Al-Quran. Nah, ini kan prestasi, ya, yang kita sudah ukir dari proses pembinaan yang kita lakukan. Termasuk juga gerakan subuh berjamaah, taharah masjid, kemudian gerakan pembiasan berimtak di sekolah, ada Asmaul Husnah di sekolah untuk pembentukan karakter, pembiasaan bagi anak-anak peserta didik di sekolah. Nah, itulah antara lain kita upayakan untuk membentuk generasi, ya, generasi yang religius, yang tentu dengan religius maka juga dia punya inovasi dan memiliki visi yang bagus ke depan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah Pasaman cerdas. Tadi saya ceritain, sama cerdas itu adalah pendidikan gratis. Ya, tidak boleh anak Pasaman usia sekolah mengalami putus sekolah, semua harus sekolah. Instrumen pendidikan akan bisa merubah kehidupan ke arah yang lebih baik. Ya, dengan pendidikan insya Allah taraf hidup akan meningkat, income akan naik. Nah, karena itu komitmen kita bahwa semua anak Pasaman harus sekolah, sehingga kalau ada kendala ekonomi kita sudah bantu melalui pendidikan gratis. Bahkan untuk kuliah pun kita siapkan program beasiswa berprestasi bagi yang kurang mampu. Nah, itu yang kedua, Pasaman cerdas.
Pasaman sehat adalah pengobatan gratis. Ya, semua warga Pasaman tidak boleh ada yang tidak bisa berobat. Pemerintah hadir di tengah kesusahan beban rakyat. Ya, kadang dia sakit nggak ada biaya berobat sehingga tidak mau berobat, akhirnya bisa berujung kematian, atau mungkin tambah parah. Nah, ini kita bikin UHC, Universal Health Corporate, jaminan kesehatan, tidak punya BPJS, cukup dengan KK atau KTP. Hari itu juga gratis. Kalau nggak gratis, potong kuping bupati. Karena alokasi anggarannya sudah ada, tinggal digunakan, dimanfaatkan, ya. Gitu. Nah, itu Pasaman sehat. Kemudian ya termasuk juga tadi peningkatan ekonomi, ada majukan ekonomi kerakyatan melalui sektor pertanian, perikanan. Kita sektor perikanan darat terluas, terbanyak di Sumatera Barat. Sudah ada pabrik pakan ikan. Kemudian juga kita atasi kos produksi petani. Sekarang sudah masuk investasi untuk menjamin pasar, karena problemnya pasar. Ya, kos produksi mahal, kemudian pasarnya nggak menentu. Ini yang kita atasi agar ada jaminan pasar. Ya, ada ekspor dari investasi untuk bisa melakukan upaya mengatasi kendala-kendala petani ikan kita. Nah, ini sektor pariwisata, Pasaman tujuan wisata. Pasaman itu adalah di garis khatulistiwa, ya. Pasaman Land of the Equator, Pasaman ranah khatulistiwa, satu-satunya di Pulau Sumatera, ikon Sumatera untuk Indonesia dan dunia. Tahun ini kita bangun planetarium sebagai wahana wisata edukasi astronomi. Nanti akan ada studi tour anak-anak mahasiswa, anak-anak pelajar ke Pasaman untuk apa? Untuk wisata edukasi astronomi. Itu selain juga wisata mandi air panas, bisa katus, bisa arung jeram dan sebagainya. Jadi ke depan kita harapkan Bonjol ada sebuah kawasan wisata terpadu yang menjadi destinasi wisata andalan tidak hanya Sumatera Barat tapi juga Sumatera, bahkan Indonesia dan dunia. Karena ada museum juga di situ. Museum Tuanku Imam Bonjol, ada destinasi budaya yang bisa dikunjungi oleh para wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Itu antara lain ya yang kita programkan untuk membangun atau mengakselerasi percepatan pembangunan daerah Kabupaten Pasaman. Oke. Selanjutnya Bapak, bagaimana sih upaya Bapak menggalakkan budaya inovasi dan kreativitas di dalam birokrasi pemerintahan Kabupaten Pasaman? Sebetulnya ini termasuk soal manajemen reward and punishment, ya kan. Kita memberikan sebuah penghargaan kepada para aparatur yang memang mau produktif, mau kreatif, mau inovasi, ya kan. Diberikan penghargaan, diberikan bentuk-bentuk kesempatan-kesempatan, ya. Termasuk juga soal merit system di dalam proses promosi bagi para pejabat yang ada di lingkungan pemerintah daerah. Nah, inilah cara kita, selain juga tentu memang bagaimana membangun iklim, suasana, kondusivitas dalam bekerja, ya. Kemudian juga soliditas di internal OPD-nya masing-masing sehingga akseleratif, yang tanggap, yang adaptif, yang responsif, dan bahkan bisa membangun kerjasama. Ya Kak, sekarang misalnya ya kan bersama Nasir MOU dengan Pemda Pasaman. Nah, nanti turunannya adalah bagaimana PKS, ya, perjanjian kerjasama antara misalnya Fakultas Kesehatan sini dengan Dinas Kesehatan di Pasaman gitu. Nah, sehingga itu memunculkan budaya kreativitas dan inovasi, sehingga bisa mengkontribusi terhadap kinerja di sektornya masing-masing. Contoh di sektor kesehatan misalnya gitu. Mungkin apa langkah yang Bapak ambil dalam memperkuat kolaborasi antara instansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik? Saya ini getol sekali menggalang berbagai hubungan kerjasama, berbagai pihak, baik kementerian lembaga, baik dengan perguruan tinggi, ya, baik juga dengan berbagai pihak-pihak swasta. Karena kuncinya adalah
akselerasi pembangunan daerah itu mesti ada kolaborasi. Selain komitmen yang kuat dari pimpinan daerah dan pemerintah daerah, juga mesti ada kolaborasi sinergi yang kuat. Nah, Pasaman tidak mungkin mampu berlari kencang, membangun daerahnya lebih cepat hanya dengan bertumpu kepada kemampuan APBD-nya. Karena APBD kita masih terbatas. Selain APBD yang terus kita tingkatkan kemampuannya melalui sumber pembiayaan dari APBN, ya, dari DAK maupun juga dari PAD-nya kita tingkatkan, juga pembangunan daerah mesti support oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi, termasuk para perguruan tinggi. Jadi ada yang bisa kita share, kita bagi, kita kerjasamakan untuk peningkatan kompetensi SDM-nya, ya, penanganan sektor-sektor tertentu termasuk stunting misalnya, bisa Universitas Muhammad Nasir. Karena itu penting dibangun kolaborasi, sinergi, adanya MOU, adanya PKS dan sebagainya. Begitu juga yang lain, kita kerjasama dengan Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nah, kita dibantu soal diklat SDM pariwisata di Nagari, baik oleh Bumnak maupun Pokdarwis, sehingga bisa meningkatkan kinerja produktivitas di Nagari, ya, di pengembangan sektor pariwisata. Nah, pada akhirnya tentu UMKM bergerak, ekonomi kreatif bergerak, uang beredar di daerah, maka income masyarakat meningkat dan bahkan berujung kepada peningkatan PAD. Nah, lagi-lagi intinya adalah bagaimana kolaborasi dan sinergi yang kuat. Saya getol membangun sinergi dan kolaborasi itu, bahkan saya datangi, termasuk sekarang saya kuliah umum Universitas Muhammad Nasir. Dulu saya di ITERA Lampung, kemudian juga saya datang ke beberapa kementerian. Ini baru saya pulang dari Bappenas, ya, dari Kementerian PU untuk membangun sinergi, kolaborasi, dukungan agar kebutuhan pembangunan kita mendapatkan support, bantuan, dukungan, pembiayaan, anggaran untuk program kebutuhan daerah kita di Pasaman. Jadi itu memang sebuah keharusan yang kita lakukan. Bagaimana strategi Bapak dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan kreativitas dan inovasi yang di kalangan anak mudanya nih, Pak? Ya, anak muda ini kan sebetulnya segmen yang sangat strategis. Ya, diharapkan bisa berkreasi, ya. Terutama misalnya kalau di Pasaman itu di sektor unggulan kita baik pariwisata, ya, maupun di sektor pertanian, perikanan dan sebagainya. Ya, bagaimana ruang-ruang kreativitas anak-anak muda itu bisa hadir di situ. Kreativitas anak Nagari. Kita siapkan ruang-ruang pementasan. Kita sekarang lagi bikin misalnya di satu lokasi auditorium di Pasaman itu untuk pementasan seni budaya. Jadi kreativitas anak Nagari bisa tersalurkan di situ. Termasuk juga tadi program tahfiz. Itu bahagian juga dari kreativitas di bidang keagamaan, ya. Kemudian di bidang lain ada teknologi tepat guna di bidang pertanian, di bidang perikanan. Itu kita dorong sehingga potensi yang dimiliki generasi muda itu bisa berkembang, ya, hidup dan berkembang, dan tentu kreativitas ini bisa berdaya guna bagi kemajuan daerah kita. Mungkin ini Bapak, apa ada pesan atau nasihat yang ingin Bapak sampaikan kepada generasi muda yang terjun ke dunia pemerintahan lokal? Ya, tentu harapannya adalah agar generasi muda menyiapkan diri, ya, bisa menimba ilmu pengetahuan, pengalaman, punya networking, ya, punya sosial kapital yang memadai, dan tentu semua ini mesti membutuhkan kesadaran untuk terus mempersiapkan diri, menempa diri, sehingga dengan demikian ke depan memiliki modal, ya, untuk bisa terjun di dalam lingkungan aktivitas pemerintahan lokal yang kita miliki. Sesungguhnya memiliki daya tarik tersendiri, tantangan tersendiri, dan saya kira anak-anak muda mesti ngambil kesempatan untuk bisa berkreasi dan berkontribusi di dalam akselerasi pembangunan daerah kita.
Mungkin closing statementnya dari Bapak dong. Ya, saya appreciate dengan Universitas Muhammad Nasir yang memiliki lompatan-lompatan strategis, dan tentu ke depan sinergisitas kolaborasi kita bisa terjalan dengan baik. Amin. Dan anak-anak mahasiswanya juga bisa makin oke ya, hebat-hebat, adaptif, dan bisa berkreasi di masa depan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas waktunya. Suatu kehormatan bagi saya bisa berbicara dengan Bapak. Sekian acara kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.